Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Asnayanti, NIM 2006060, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonsat Trianto, SEME. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pertama, teori Schumpeter, dan yang kedua, teori Keynes. Materi pertama, teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam buku Theory of Economic Development yang diterbitkan di Jerman tahun 1911. Yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycles dari Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi tanpa mengalami perubahan penting. Berikut ini adalah pandangan-pandangan mengenai teori Schumpeter, yaitu sebagai berikut. A. Makna pembangunan ekonomi. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap seperti itu, terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Keseimbangan ini ditandai oleh apa menurut istilah Schumpeter disebut arus sirkuler, yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Pada arus ini, barang diproduksi setiap tahun dengan cara yang sama. Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru, yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi. B. Inovasi. Inovasi terdiri dari pertama, pengenalan barang baru, kedua, pengenalan metode produksi baru, ketiga, penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang manufaktur, keempat, pembukaan pasar baru, dan yang kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan barang baru dan perbaikan terus-menerus pada produk yang akan membawa ke arah pembangunan. C. Peranan inovator. Schumpeter memberikan peranan inovator kepada pengusaha, tidak kepada kapitalis. Pengusaha didorong oleh pertama, keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta, kedua, keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, dan yang ketiga, kesenangan untuk membuat dan mendapatkan sesuatu. Untuk menjalankan fungsinya, pengusaha memerlukan dua hal. Pertama, adanya pengetahuan teknologi dalam memproduksi barang baru. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengatur faktor-faktor produksi dalam bentuk modal pinjaman. D. Pemutusan arus sirkuler. Model Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Dalam rangka memutus arus sirkuler, pengusaha melakukan inovasi tersebut dibiayai oleh perluasan kredit bank. E. Proses siklis. Karena investasi diasumsikan dibiayai dengan pengadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga dan membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. F. Proses berakhirnya kapitalisme. Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh para pengusaha bertindak seperti kesatria dan pioner. Tetapi inovator yang berani itu dirusak oleh sistem kapitalisme itu sendiri yang melandaskan dirinya pada sikap rasional. Akibatnya muncul tiga tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalisme secara perlahan, yaitu
Pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan. Kedua, kehancuran keluarga borjuis. Dan yang ketiga, kerusakan kerangka kelembagaan masyarakat kapitalisme. Kritik terhadap teori Schumpeter. Pertama, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal. Yang kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. Ketiga, pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklis adalah akibat inovasi juga tidak benar. Yang keempat, Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Yang kelima, dalam teori Schumpeter lebih banyak menekankan pentingnya kredit bank. Dan yang keenam, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme juga tidak benar. Analisa Schumpeter dan negara terbelakang. Penerapan teori Schumpeter pada negara terbelakang begitu terbatas, yaitu sebagai berikut. Pertama, perbedaan tatanan sosioekonomi. Dua, kurangnya kewirausahaan. Tiga, tidak dapat diterapkan pada negara sosialis. Empat, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. Lima, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan bukan inovasi. Enam, asimilasi inovasi. 7. Mengabaikan konsumsi. 8. Mengabaikan tabungan. 9. Mengabaikan pengaruh eksternal. 10. Mengabaikan pertumbuhan penduduk. Dan yang ke-11, penjelasan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Materi kedua, teori Keynes. Teori Keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang. Sebaliknya, teori ini berkaitan dengan kapitalis maju. A. Ringkasan teori Keynes. Yang pertama, pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar pula volume pekerjaan yang dihasilkan. Yang kedua, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan keseimbangan pekerja dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Ketiga, teori ini hanya berlaku pada ekonomi. B. Keynes mengemukakan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemampuan kita mengendalikan penduduk. Kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. 3. Kemampuan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin produk dan konsumsi. C. Penerapan teori Keynes pada negara terbelakang. Yang pertama, teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosioekonomi. Kedua, hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. D. Asumsi Keynes dan negara terbelakang. Ilmu ekonomi Keynes didasarkan pada asumsi berikut, yang penerapannya pada negara terbelakang bersifat terbatas. Pertama, pengangguran siklis. Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini terjadi karena kurangnya permintaan efektif. Pengangguran ini dapat dihilangkan dengan cara meningkatkan permintaan efektif. Yang kedua, analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek. Yang ketiga, ekonomi tertutup. Teori Keynes didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup. Tetapi negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Mereka adalah ekonomi terbuka dengan perdagangan luar negeri memainkan peranan dominan dalam pembangunan. Yang keempat, penawaran lebih faktor komplementer dan faktor tenaga kerja. Dan yang kelima,
tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Peralatan ekonomi Keynes dengan negara terbelakang. Yang pertama, permintaan efektif. Kedua, kecenderungan mengkonsumsi. Ketiga, kecenderungan menabung. Empat, kecenderungan marginal modal. Yang kelima, suku bunga. 6, multiplier. Dan yang ketujuh, langkah-langkah kebijaksanaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori Schumpeter dan teori Keynes. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.